Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari utara terbang ke selatan, burung enggang di balik papan. Ketika manusia rindu menantikan keselamatan, Tuhan datang sebagai Raja Kemuliaan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan hari Minggu Advent keempat. Hai langit, turunkanlah embun. Hai awan, curahkan yang adil. Hai bumi, bukalah dirimu dan tumbuhkanlah sang penyelamat. Hadir bersama saya Romo Blasius Sumario SCY, akrab disapa Romo Sumario. Selamat datang Romo Sumario, apa kabar? Kabar baik Bu Margaret dan penuh kasih. Tuhan sungguh akan membahagiakan kita semua yang menantikan dan percaya kepadanya. Puji Tuhan, syukur kepada Allah, Romo mau berbagi inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sumario. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa membuka hati untuk kehadiran firman Tuhan dalam hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Kami menyatukan hati dan dengan niat kami yang baik dan dalam tindakan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Azia, Raja Yehuda. Mintalah sesuatu petanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkata Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang, dialah Raja Kemuliaan. Tuhan akan datang, dialah Raja Kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, dialah Raja Kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan.
Tuhan akan datang, dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, dialah Raja kemuliaan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pondok isinya tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Sumario. Haleluya. Haleluya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Sumario. Romo, terima kasih atas bacaan hari ini. Dan kalau kita lihat di bacaan pertama, itu ada petanda dari Allah. Lalu dari kitab Yesaya, apa yang bisa kami dapatkan inspirasinya, Romo? Terima kasih Bu Margaret dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Kita menyadari bahwa Sang Mesias itu sudah lama dinubuatkan dan juga dinantikan banyak orang.
Dan kita tahu orang yang menantikan itu ada berbagai macam reaksi dan sikapnya. Ada yang sungguh menggebu-gebu ingin berjumpa, ada yang cuek saja, dan ada yang memaksa untuk memberikan tanda-tanda. Dan itulah sebenarnya dinamika kehidupan masyarakat zaman itu yang menantikan kehadiran Mesias ini. Oleh karena itu juga kita melihat Ahaz itu seorang raja yang bijaksana, yang penuh percaya kepada Tuhan, dan dia juga dengan tekun menantikan kehadiran Sang Mesias itu. Namun dia beda dengan bangsa masyarakat yang lain, dia tidak mau meminta tanda kepada Tuhan. Karena bagi dia, percaya dengan penuh iman, menantikan apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan datang, entah kapan waktunya. Tapi masyarakat tidak bisa menerima situasi ini. Harus ada tanda kapan dia akan datang. Nah, karena itulah akhirnya Yesaya sebagai nabi yang harus mewartakan rencana Tuhan untuk masyarakat, dia yang tahu juga kehendak Tuhan dan firman-Nya, maka dia mengungkapkan kepada Ahaz, meskipun kau tidak meminta tanda, tetapi demi bangsa ini dan demi masyarakat yang akan datang, Tuhan tetap akan memberikan tanda. Sebenarnya dengan ungkapan ini, Yesaya ingin menyatakan bahwa iman Ahaz itu cukup bagus. Tidak perlu mencobai Tuhan dan tidak perlu meminta tanda, menantikan pasti akan diberi. Nah, meskipun demikian, Tuhan tetap ingin memberikan tanda. Dan tandanya adalah seorang dara akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Yang berarti yaitu dia akan diberi nama Emmanuel, berarti Allah yang menyertai umatnya, menyertai kita. Iya, Itu kebaikan Romo. Tuhan meskipun dia tidak minta tanda, pasti. Tapi Tuhan tetap memberikan tandanya ini. Iya, dengan demikian Roma, kalau tadi Ahaz sendiri tidak mau meminta tanda, lalu sebenarnya mengapa Yesaya tetap menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda itu, Romo? Nah, di sini yang sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Yesaya itu mau menanggapi kerinduan dan kebutuhan umat. Ada yang sungguh meminta tanda-tanda itu supaya mereka yakin, tetapi ada yang juga tidak mau minta tanda. Nah, ini juga akan bahaya dua kelompok ini. Kalau tidak diberi tanda sungguh dari Tuhan, meskipun yang Mesias itu sudah datang, tidak akan diterima dengan sepenuhnya. Bagi mereka yang tidak membutuhkan tanda, saat Tuhan datang, dia tidak tahu bahwa dia Allah. Tapi bagi mereka yang membutuhkan tanda, saat dia datang, itu baru juga akan terbuka hatinya. Karena itu, tanda Mesias yang hadir adalah seorang dara yang akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Itu hanya tanda yang diberikan, hanya kapan akan terwujud, itu masih jangka lama dan hanya Allah yang tahu. Maka dengan ungkapan Yesaya ini sudah ada kepastian, ciri-ciri Mesias yang akan hadir yang dinantikan banyak orang adalah lahir dari seorang dara yang mengandung karena Roh Kudus. Ya, Romo, kalau kita lihat sebenarnya apa relevansi nubuat Yesaya itu, Romo? Ya jelas bahwa relevansinya ungkapan Emmanuel Allah beserta kita, itu Allah tetap menyertai kita kapan saja. Berbagai macam generasi akan tetap diperhatikan oleh Tuhan. Juga akan disertai. Karena itu juga Mesias kapan akan hadir secara konkret itu tidak ada yang tahu. Tetapi dengan tanda itu harapan besar itu sudah pasti. Dengan tanda yang jelas ini mereka juga akhirnya mempunyai suatu kebulatan hati dan niat. Karena itu Mesias hanya satu, yaitu nanti yang lahir dari seorang perawan yang mengandung atau melahirkan itu, bukan dari yang lain. Jadi dengan demikian akhirnya juga fokus Mesias itu sudah jelas, pribadi yang dinantikan itu jelas, bukan dari
sana, bukan dari sini, bukan dari kelompok mana kelompok itu, tetapi cirinya sangat jelas. Seorang darah yang mengandung melahirkan anak laki-laki. Dan ini menjadi bagi bangsa Israel itu sungguh suatu kabar gembira bahwa Mesias yang dinantikan itu pasti akan datang dan cirinya cukup jelas. Dan itu nanti akan membuka pandangan semua orang. Dengan demikian, warta-warta yang lain itu bisa ditolak kalau memang tidak cocok dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Yesaya. Dan ini akhirnya juga menyatukan mereka semua. Karena itu sebagai seorang nabi, Yesaya itu harus menyerukan yang benar, mewartakan kehendak Tuhan, dan menjadi juru bicara Tuhan. Nah, itu yang akhirnya dengan demikian kelompok-kelompok yang memaksa minta tanda tadi sudah jelas tandanya ada, sementara kelompok yang tidak minta tanda nanti juga tahu bahwa kehadiran Mesias itu sungguh tampak dalam pribadi seorang darah yang melahirkan anak laki-laki. Iya, terima kasih Romo dari Kitab Yesaya. Tadi kita sudah banyak mendapatkan inspirasi dari Romo. Lalu Romo berkaitan dengan bacaan hari ini ada bacaan kedua. Apa pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua yang saat ini berada di era sekarang ini, Romo? Nah, yang mau diungkapkan dari Paulus ini jelas bahwa Kristus Tuhan yang kita nantikan itu sangat mempunyai kuasa. Kuasanya yaitu mengampuni dosa kita. Sehingga kita yang lemah diberi daya kekuatan. Dan itu yang juga perlu kita perhatikan, ungkapan Paulus ini mendorong kita semua bahwa menyiapkan hati menyongsong kelahiran Kristus itu perlu. Karena kita juga menjadi manusia yang lemah ini, yang durhaka, tetapi dengan kehadiran Kristus Tuhan memberi rahmat pengampunan. Nah, bagi kita, masa Advent juga menjadi masa pertobatan, menantikan kehadiran Kristus Tuhan ini, juga masa untuk menyiapkan hati kita. Maka perlu bagi kita menggunakan kesempatan ini dengan menerima sakramen tobat. Dengan tobat itu, kita membersihkan hati kita menjadi palungan yang pantas dan layak untuk menerima kehadiran Kristus Tuhan. Dengan demikian, peristiwa Natal bagi kita bukan sekedar merayakan seremoni tahunan kelahiran Yesus. Jadi peristiwa Natal sungguh bagi kita menjadi peristiwa menerima kehadiran Yesus dalam hati dan batin kita. Karena itu, kelemahan dan dosa itu harus kita atasi dengan menerima sakramen tobat. Paulus juga membawa kita, membantu kita untuk melihat, menyadari bahwa kita yang sungguh pribadi diperhatikan oleh Kristus, yang dia sungguh mau mati untuk menebus dosa kita. Maka dengan peristiwa Natal ini menyiapkan kelahiran Yesus, kita menyiapkan hati kita menjadi palungan yang bersih, yang bagus untuk kehadiran Kristus ini. Nah, itu kalau kita lakukan dengan baik, Natal ini sungguh berkesan bagi kita. Menjadi sumber damai, sumber kebahagiaan dalam pribadi kita. Nah, kebanyakan dari antara kita menyiapkan Natal itu dalam segi lahiriah. Beli baju yang baru. Kemudian ornamen hiasan gua Natal yang bagus. Rumah juga didekorasi dengan bagus. Tapi sering yang terjadi hati yang tidak disiapkan. Jadi juga sangat terasa. Sakramen tobat itu belum menjadi kebiasaan atau kebutuhan umat Katolik. Hanya beberapa orang, kalau kita presentasi masih sedikit yang sungguh menggunakan sakramen tobat. Maka baik kalau Yesus sungguh berkenan untuk wafat, untuk menebus dosa kita, dan kelahirannya itu kita siapkan dengan baik. Dengan pertobatan hati kita, menyiapkan batin, sehingga nanti tanpa tanda-tanda yang kita tuntut, tapi kalau hati kita bersih, Yesus pasti dengan gembira berkenan, diam di dalam hati kita, menjadi sumber kegembiraan kebahagiaan. Sehingga
hati dari anggota keluarga kita yang disiapkan dengan baik itu menjadi palungan-palungan yang menampung, menerima kehadiran kanak-kanak Yesus ini di dalam keluarga kita. Ini menjadi sumber kegembiraan, kebahagiaan, dan cinta yang sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Romo yang sudah menginspirasi. Ternyata pesan dari Rasul Paulus yang tadi Romo sudah sampaikan bahwa mengingatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya dari hiasan-hiasan saja atau tanda-tanda lahiriah, tetapi juga dari persiapan batin untuk menyiapkan hati kita sebagai palungan di mana Yesus akan lahir mengesankan Romo. Terkadang dalam persiapan kita mengikuti sakramen tobat, kadang-kadang hati suka takut gitu. Apa ya dosanya apa ya sambil dihitung-hitung apa gitu. Nah, Romo bagaimana kiat-kiatnya supaya Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dapat menyadari kira-kira apa sih doa yang sudah kita lakukan pada 1 tahun sebelum ini ataupun mungkin pasca kita sudah mengaku dosa supaya mengingatkan kembali kepada hal-hal yang akan memperbaharui kehidupan kita, Romo. Oke, yang jelas yang perlu kita kembangkan kebahagiaan, kegembiraan karena menerima sakramen tobat. Yang jelas bahwa rahmat itu diberikan kepada kita dan kita merasa plong, merasa gembira, merasa ada kekuatan baru, kegembiraan baru setelah kita menerima sakramen tobat. Maka kadangkala kita merasa dosa saya sama saja, Romo pasti tahu dosa saya dan saya malu untuk mengaku dosa. Tidak perlu malu karena sungguh sebelum kita mengungkapkan dosa, itu pastor tidak akan mengetahui dosa kita. Tapi setelah kita mengungkapkan, kita mohon rahmat pengampunan, dan saat mengampuni itu, pastor juga lupa akan apa dosa-dosa yang kita ungkapkan. Itu sesuatu yang akhirnya bagi kita menjadi suatu kekuatan baru bahwa Tuhan memberikan sakramen istimewa ini untuk kita. Kemudian juga cara kita melihat, menyadari dosa-dosa kita hanya melalui refleksi. Apa yang saya lakukan itu menyenangkan orang atau tidak. Kalau yang saya lakukan melukai hati orang, kata-kata kita juga melukai mereka, itu sudah tanda bahwa ini dosa bagi saya. Tetapi kalau yang kita lakukan itu baik, menggembirakan, itu pasti bukan dosa. Yang jelas dalam konteks ini, suatu ungkapan dari Paulus juga, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain berbuat padamu, perbuatlah itu pada orang lain. Nah, kita ingin hal-hal yang baik yang dibuat oleh orang lain kepada kita. Dan itu kalau kita lakukan hal yang baik, kita tidak akan berdosa. Tetapi sering kita dalam kerapuan dan kelemahan kita, egoisme, ingin memenuhi kebutuhan sendiri, akhirnya kita melanggar hak dan kewajiban yang sebenarnya harus kita buat untuk orang lain, itu tidak kita lakukan, sehingga membuatkan kepahitan atau duka pada orang lain. Jadi refleksi kita baik atau jahat itu tergantung dari suasana batin kita. Saat kita selalu membuat refleksi itu, kita akan terbantu melihat kebaikan-kebaikan dan kekurangan-kekurangan. Ya, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi bahwa kalau kita setelah dari ruang sakramen tobat, penerima pengakuan dosa, hati kita kalau itu penuh dengan sukacita berarti rahmat pengampunan sudah kita terima ya Romo ya. Dan lagi kalau kita lihat bila mana dari perbuatan kita itu menghasilkan buah-buah roh yang baik, maka itu adalah sesuatu hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi kalau itu adalah roh yang bersifat merusak ataupun menyakiti sesama kita, maka itu
itu akan membuat dosa buat diri kita. Nah, terima kasih Romo. Kita akan sudahi dulu perbincangan rohani kita di sesi yang pertama ini. Kita jeda sejenak dan akan kita lanjutkan dalam permenungan kita di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Sumario dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo, untuk sesi yang kedua ini kami mau dapat inspirasi dari Romo, apa yang disampaikan atau inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan Injil Matius hari ini, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam pembicaraan pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan tanda kelahiran Mesias itu seorang dara yang akan mengandung melahirkan anak laki-laki. Nah, pada bagian Injil ini kita melihat pemenuhan janji Tuhan itu. Tanda itu dipenuhi secara konkret dalam pribadi Bunda Maria. Dia seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, dan dia mengandung karena Roh Kudus. Dan kita tahu dari Injil Matius ini asal-usul Yesus itu secara historis diungkapkan. Yusuf itu keturunan dari Raja Daud. Maka di sini juga mau diungkapkan nanti Yesus itu sungguh pemenuhan keturunan Daud yang dinantikan oleh banyak orang untuk karya keselamatan. Namun yang mau ditunjukkan kepada kita dalam Injil hari ini, yaitu bahwa Yusuf itu sedang bertunangan dengan Maria. Dan ini menjadi tradisi masyarakat Yahudi, seseorang ketika remaja itu sudah ditunangkan oleh anggota keluarga dengan calon suami atau calon istri. Tunangan itu bisa lama, karena perkawinan baru terjadi kalau mereka sungguh sudah siap untuk membangun keluarga yang bahagia, yang mandiri. Karena itu kita juga bisa melihat dalam tradisi ini, kalau terjadi sesuatu, itu ikatan tunangan bisa diputuskan. Misalnya, karena istri mengandung di luar perkawinan, itu calon suami boleh dan berhak untuk memutuskan. Bahkan secara hukum, mereka ini wajib memutuskan ikatan pertunangan itu. Dengan demikian, aib dialami, dirasakan oleh pihak istri atau perempuan, kemudian perempuan ini boleh menikah dengan orang lain, tapi yang umumnya tidak ada orang yang mau menikah dengan seorang perawan yang sudah mengandung. Itu secara sosial, itu juga ada hukuman yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam pengalaman Yusuf ini, dia tidak mau memutuskan ikatan pertunangan itu secara umum di depan masyarakat. Karena itu akan mempermalukan Maria. Dan dia tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Maka dia berusaha untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Kalau dia meninggalkan Maria, itu berarti nanti masyarakat menuduh Yusuflah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu Maria tidak akan mendapatkan malu di hadapan umum. Nah, saat dia mempertimbangkan itu, dia juga terbuka pada bimbingan
Roh Kudus, bimbingan Allah sendiri dalam mimpi. Karena itu malaikat datang kepada Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria bukan melakukan sesuatu yang berdosa, tapi dia sungguh menerima tawaran Allah untuk mengandung Yesus sendiri. Bahkan sebelum menerima tawaran itu, Maria juga bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Dan malaikat itu mengungkapkan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau kandung disebut kudus, anak Allah. Itu dari pribadi Maria jelas tahu dari mana dia mengandung itu karena Roh Kudus, dan akhirnya juga Yusuf terbuka pada bimbingan Roh Kudus ini. Maka Yusuf juga tidak akan meninggalkan Maria, tapi justru menerimanya sebagai istrinya, dan dia juga tidak mempermalukan Maria. Sejak awal Yusuf tidak akan mempermalukan Maria. Ya, Romo, mengapa dia diberi nama Yesus, Romo, bukan nama yang lain? Nah, Yesus itu berarti Tuhan penyelamat. Dan Tuhan penyelamat umatnya jelas nanti kita bisa melihat dalam karya dan sabda Yesus itu segalanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang kita perhatikan dalam dinamika hidup ini. Sehingga memang Yesus menjadi nama khusus, bukan Yusuf seperti tradisi mereka. Kalau memberi nama itu pasti nama orang ayahnya. Tapi ini sungguh berbeda. Diberi nama Yesus, itu yang berarti Tuhan penyelamat umatnya. Dan Yesus ini nanti yang tumbuh dan berkembang untuk menyelamatkan kita pertama-tama dari kuasa dosa dan kematian. Itu yang menjadi kekuatan dalam pengalaman iman kita untuk percaya pada Yesus, itu berarti kita percaya untuk diselamatkan oleh Dia. Dan kita juga mengandalkan Dia, seperti juga Yusuf dan Maria ini pribadi yang istimewa bagi kita. Teladan dalam kehidupan iman, teguh percaya pada Tuhan, dan juga mereka selalu setia kepada bimbingan Allah di dalam kehidupan. Itu yang membuatkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan istimewa. Nah, dari pribadi Yusuf sendiri yang juga mengagumkan bagi kita bahwa dia menjadi pribadi yang sungguh percaya, beriman, rendah hati, dan tulus. Dan dia selalu memperhatikan orang lain. Dia tidak emosional, tidak marah melihat Maria sudah mengandung, justru dia mempertimbangkan bagaimana hal yang terbaik untuk Maria, sementara dia sendiri pasti akan dicaci maki oleh banyak orang kalau dia meninggalkan Maria. Padahal secara hukum, dalam masyarakat ini, Yusuf berhak untuk memutus ikatan pertunangan ini. Tapi dia tidak melakukan. Karena apa? Karena dia sungguh pribadi yang tidak mau menyusahkan orang lain. Dan dia tidak rela Maria sebagai kekasihnya nanti menderita atau juga mengalami kesulitan dalam hidup. Itu yang diperjuangkan oleh Yusuf. Tetapi juga kita bisa memahami dari perjalanan hidup mereka ini, Yusuf akhirnya tidak hanya mengikuti kehendak dan keinginan pribadi. Dia terbuka pada bimbingan yang ilahi. Rasanya ini yang perlu kita kembangkan untuk meneladan sikap Yusuf ini dalam pengalaman hidup kita. Membuat diri kita rendah hati, penuh percaya pada Tuhan, dan tidak akan membuat orang lain menderita. Itu sesuatu yang perlu kita kembangkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Kalau saya merenungkan pribadi Yusuf itu secara pribadi, saya sungguh sangat kagum. Dan dia ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana berkembang di dalam iman dan kasih yang membuat semua orang gembira dan bahagia.
Yang juga bisa kita teladan dalam pribadi Yusuf ini, dia menerima dan mengasihi Maria dan Yesus dengan setulus hati. Lalu dia membesarkan Yesus, dia juga mendampingi Maria, karena itu keluarga ini disebut keluarga kudus, keluarga teladan bagi kita, yaitu menerima yang ilahi di dalam keluarga, yang ilahi itu berkembang, mengobarkan bara iman dan kasih dalam pribadi kita. Baik, kalau kita juga perhatikan dengan peristiwa Natal ini, yang kita persiapkan ini, kita sungguh membuat keluarga kita itu menjadi keluarga kudus. Kalau tadi dalam persiapan batin, melalui Paulus kita diajak membuat hati kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus, sekarang dengan Yusuf dan Maria, yang menjadi inspirasi dalam keluarga bahagia untuk kita, menerima kehadiran Yesus. Nah, itu kayaknya keluarga kita juga menjadi keluarga kudus. Karena keluarga kita itu diberkati dan menerima sakramen perkawinan suci. Itu keluarga kudus bagi kita. Nah, bagaimana keluarga kudus itu selalu membangkitkan, mengobarkan kebahagiaan, kedamaian, jelas pribadi Maria dan Yusuf itu menjadi inspirasi bagi kita. Menerima bimbingan Allah dan tidak pertama-tama menghendaki kehendak pribadi itu yang harus terjadi. Kita bisa perhatikan, Maria dan Yusuf itu mempunyai kehendak membangun keluarga. Tapi dengan kehadiran Yesus ini, rencana mereka itu berubah, berkembang. Akhirnya itu yang juga perlu kita kembangkan kalau mau keluarga bahagia, masing-masing pribadi perlu minta bimbingan Tuhan, rencana masing-masing dikonkretkan dengan kehendak Tuhan, mungkin harus berubah, tetapi demi kebahagiaan dan kegembiraan bersama. Itu yang terjadi dalam pribadi Maria dan Yusuf ini. Mereka tidak pernah konflik di dalam hidup, tapi selalu gembira karena mereka saling memahami dan juga mendukung untuk melakukan kehendak Allah di dalam keluarga. Terima kasih Romo Sumario, di mana pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan bagaimana inspirasi keluarga kudus Nazaret, dalam hal ini adalah Yusuf dan Maria, yang selalu penuh sukacita dalam menjalani kehidupan. Dan kita juga berharap semua sahabat Oase Rohani Katolik dapat meneladani keluarga kudus Nazaret ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Sumario. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, hari raya Natal, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran putramu. Hadirlah dalam keluarga kami. Buatlah agar keluarga kudus Nazaret ini menginspirasikan keluarga kami, sehingga kami juga mampu untuk menghadirkan keluarga yang bahagia, karena menerima kehadiran-Mu itu yang mengobarkan kasih dan iman kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Sumario atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Blasius Sumario SCY dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Makan salak rasanya sepat,
rambutan dibeli dari Jakarta. Tekun menantikan Sang Juru Selamat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Salam damai, Tuhan memberkati.